laporan keuangan sederhana menggunakan fitur Excel Pivot Table. Contohnya dari jurnal ini kita akan buat buku besar menggunakan Pivot Table. Jadi ini adalah sebuah tabel Pivot Table. Hasilnya seperti ini dari jurnal yang tadi. Dalam Pivot Table ini kita dimudahkan untuk melihat laporan, contohnya ini ya. Yang ini adalah fitur namanya Slicer yang membantu laporan Pivot Table agar lebih kelihatan bagus untuk laporannya. Dalam fitur Slicer ini ya Slicer yang ini ya teman-teman. Perlu diketahui saya menggunakan Microsoft Office 2016 ya. Dalam Slicer ini kita buat fungsinya itu untuk membuat filter. Jadi kalau kita ada laporan ini, contoh ini saya baru membuat laporan contoh khusus bulan Maret. Kalau ada beberapa bulan kita bisa pilih-pilih di sini. Dengan bantuan Pivot Table ya, kita juga bisa buat laporan keuangan otomatis. Ini ya contohnya laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Kita juga bisa buat laporan neraca saldo lewat laporan fitur Pivot Table ini ya. Jurnal penyesuaian juga bisa, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, saat ini saya akan membuat tutorialnya. Silakan dipelajari ya teman-teman. Jadi untuk jurnalnya bentuknya seperti ini ya. Mungkin agak sedikit bingung, tapi nanti teman-teman bisa ikuti. Contohnya biasanya ya mungkin kalian lihat jurnalnya misalnya kas pada modal mungkin dibuat begini ya, ini mungkin seperti ini. Tapi kalau dalam Excel kayaknya nggak perlu ya. Yang penting debit kreditnya benar ya. Terus di sini nanti akun-akunnya kita buat cara inputnya lebih mudah. Itu nanti menggunakan data validasi seperti ini. Nanti saya akan coba ajarkan cara membuatnya dan beberapa rumus juga teman-teman. Di sini kita akan menggunakan VLOOKUP, rumus teks juga, dan ya kita akan pakai rumus if juga di sini. Ada rumus year juga untuk menentukan tahunnya. Kalau bulan kita akan pakai rumus teks. Kenapa ada kolom bulan sama tahun? Ini untuk memudahkan kita melihat laporan ya teman-teman. Ada ini juga ada kolom SN, maksudnya saldo normal ya. Nanti akan ada gunanya di laporan-laporan sebentar, laporan keuangannya, buku besar. Terus ada kolom posisi, kepala akun. Ini juga untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Bisa juga tanpa ini sih sebenarnya, tapi dari rancangan yang saya buat akan lebih memudahkan nantinya. Oke, contohnya di sini saya udah buat data validasi. Ini ya teman-teman, data validasinya.
Yang ini data validation. Ini gunanya seperti ini ya. Kalau kita, kan saya udah buat daftar sebelumnya di daftar akun ini. Jadi semua yang kita input jurnal berdasarkan nama-nama akun yang ini. Jika tidak ada di dalam tabel ini, tabel nama akun, nantinya kita tidak bisa input contohnya ya. Kita mungkin salah tekan, pas kita enter nanti akan muncul seperti ini. Jadi dia nanti kita input berdasarkan yang sudah ada di daftar. Contohnya kas. Bisa juga kita ketik sih sebenarnya kas, tapi jangan sampai salah. Kalau misalnya seperti ini kas, ada tambahan kesalahan, dia nggak akan mau. Ini juga nanti akan otomatis ya, karena sudah dibuat rumus. Contohnya ini juga kita taruh tanggal 1 yang ketiga. Ini juga akan otomatis ya. Sebentar, ini ada kesalahan. Nah ini nomor akunnya harusnya otomatis. Contoh ulangnya kas pada pendapatan jasa. Nah ini akan otomatis. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau nantinya kita sudah buat rumus, kita akan otomatis, data-datanya akan otomatis. Oke, ini kita hapus lagi. Sekarang saya akan memberikan contoh ya, bagaimana saya membuat jurnal ini. Pertama-tama kita buat daftar akun seperti ini ya. Ini sudah saya buat, nanti kalian ikuti saja. Setelah kita sudah buat daftar akun, kita buat kolom-kolom jurnalnya seperti ini. Coba kita ikuti. Kita buat sheet baru. Ini kita kasih nama dulu sebelumnya, daftar akun. Oke, kedua ini kita buat contoh. Kita ikuti saja ya. Oke, setelah itu kita buat, sebentar ya, saya perbesar. Contohnya kita blok dulu, kita insert table dulu ya. Kita buat table, kita centang aja my table has headers. Artinya kepala tablenya ini ya teman-teman. Oke. Penggunaan table seperti ini akan sangat berguna ya teman-teman untuk kita buat rumus. Contohnya ya, coba kita buat tanggal sini ya teman-teman. Kita buat rumus untuk menentukan tahunnya. Year sama year. Ini sepertinya dia nanti akan otomatis. Kita hanya perlu mengetik rumus di paling atas, dia akan otomatis ke keseluruhan tabel ke bawah. Jadi nanti ini contohnya 2 yang ketiga. Itu kan otomatis.
Oke, kita lanjut ya. Kita buat tanggal ini, kita buat formatnya dulu teman-teman. Kita klik di kepala tabelnya, terus di sini kita klik di sini more number format, date. Nah, ini kita pilih Inggris aja ya, Inggris ini formatnya ini ya. Oke, supaya seperti ini. Terus di sini juga ada data, kita ada buat data validasi. Contohnya kalau kita input ini dia nggak bisa, jadi hanya khusus tanggal aja. Ini dia teman-teman ya data validasinya. Ini kita buat seperti ini. Oke ya, kita klik ke kolom tanggal, terus data, perbesar dulu, data validasi, settingnya ini value diganti date, between, start tanggalnya ini, contohnya kita mau buat laporan dari bulan Januari 2001 ya, 2001 sampai 31 Desember. Oke, itu artinya kita tidak bisa buat di bawah tahun 2001 ataupun di atas tahun 2021. Contohnya 1/1/20, nggak akan bisa ya, itu maksudnya ya. Atau enggak 1 Januari 2022. Oke, seperti itu ya teman-teman gunanya data validation ya. Terus sekarang kita buat yang nama akun. Cara buatnya gini ya teman-teman. Di kolom daftar akun ini kita buat name manager dulu. Yang ini ya teman-teman. Ini kita klik new, yang akun ini kita buat nama akun, range-nya itu ini ya, dari K sampai beban sewa. Oke, kita oke. Selesai, close. Kita ini kita buat dulu jurnal. Oke. Kemudian kita klik kepala nama akun. Data validasi. Ini kita ganti list. Source-nya kita sama dengan di keyboard kita pencet F3. Nanti akan muncul seperti ini. Yang sudah kita buat tadi nama akun ya. Terus kita oke ya, begitu teman-teman, udah jadi. Ini kas usaha itu contohnya. Kalau kita asal pencet, dia akan muncul seperti ini. Pesan ini kita bisa edit ya dengan cara seperti ini. Jadi blok lagi, data validasi ini ya
teman-teman, error alertnya kita ganti ya. Pesannya di sini, awas salah input, pastikan sesuai nama akun. Contoh ya, oke ya, awas salah input, pastikan sesuai nama akun. Cancel. Seperti itu teman-teman gunanya ya. Terus nomor akun, nomor akun ini kita perlu buat rumus. Contohnya gini ya, sebelum buat rumus daftar akunnya, kita buat name manager lagi, define name-nya ya, yang di formula yang ini. Ini kita blok dulu, blok, terus klik name manager, new, kita kasih buat nama list daftar akun, atau daftar akun aja. Mungkin tadi udah ada daftar akun, list aja, list daftar akun. Ini nggak bisa spasi, jadi harus dibuat apa ya, underscore. Kalau kita spasi nanti nggak akan bisa. Contohnya ini ada errornya, dia harus buat underscore. Oke, ini udah jadi list daftar akun. Close saja, balik lagi jurnal. Rumusnya sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya yang ini ya, nama akun, di koma. Kalau saya titik koma ya, kalau di komputer kalian lihat aja sesuai yang ditampilkan. Jadi ikuti saja tampilan bantuan rumus. Kalau saya kan titik koma. Table array-nya itu kita pencet F3, nanti akan muncul define name yang tadi kita buat ya, list daftar akun, kemudian titik koma. Kolom index number itu tadi kan kodenya ada di apa ya, kolom kedua. Ini kolom 1, kolom kedua. Jadi 2, kolom kedua, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Oke, ini seperti teman-teman. Kas kode akunnya 11 ya kan. Coba kita piutang usaha. Piutang usaha. Oke ya, 112 teman-teman. Udah jadi ya rumusnya teman-teman. Piutang usaha 511, piutang usaha 511. Oke ya teman-teman, betul ya. Nah, kemudian ini kan ada error-errornya. Jadi kita harus tambahkan if error di sini di depan, sama dengan if error. Oke, di sini titik koma, tanda petik 2 kali aja ya. Artinya kalau ada error hasilnya kosong, tutup kurung. Oke, bisa juga ini kita buat ini tidak ada data. Nah, oke ya. Tapi ini nggak usah, kita buat kosong aja ya teman-teman. Kemudian untuk keterangan, nah itu dibuat keterangan aja, terserah
nggak usah dibuat rumus apa-apa. Debit kredit, kita hanya perlu membuat formatnya dalam bentuk rupiah ya. Jadi kita blok. Jadi kalau mau blok dua-dua, pastikan ada arah panah ke bawah ini. Terus kita ke home. Ini jurnal diganti number format, accounting rupiah. Decimal place-nya nggak usah ya. Ini ganti rupiah teman-teman. Atau mau ganti apa terserah ya. Oke, contohnya kita buat nih. Oke ya, itu ya. Di sini pun kalau mau kita buat data validasi. Ini juga, ini whole number. Oke, artinya hanya bilangan number aja yang bisa diinput. Contohnya dari minimum 0, maksimum ya terserah lah kita buat apa ya. Oke, contohnya ini ya, kita huruf. Oke, nggak bisa. Nanti bisa kita buat juga pesannya, harus nominal. Oke, harus nominal. Tambah lagi aja. Oke. Oke ya. Terus saldo ini kita buat rumus ya teman-teman. Kalau saldo harus berdasarkan saldo normal. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, logikanya mungkin begini ya. Saya juga mungkin agak bingung menjelaskan, tapi coba perhatikan ini. Artinya ini, jika tabel SN ini ya, yang ini teman-teman, yang ini tabel SN hasilnya kredit, maka hitungannya jadi gini, kolom kredit kurang debit, kolom kredit kurang debit. Sebaliknya, jika tabel SN debit, maka rumusnya atau perhitungannya menjadi debit kurang kredit. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya seperti itu. Hasilnya contohnya seperti ya teman-teman. Jadi karena akun kasnya hasilnya saldo normalnya debit, maka hitungannya jadi gini, 50 kurang debit, kolom debit kurang kredit. Jadi 50 kurang kreditnya kosong, jadi hasilnya 50. Begitu contohnya kalau kas seperti ini ya, kas ada di sini di kredit. Jadi dia kan saldo normalnya debit, maka hasilnya minus. Jadi kenapa dia hasilnya minus teman-teman? Karena seperti rumus tadi, kalau dia debit, ini ya, kalau dia debit, maka rumusnya kolom debit kurang kredit kan. Jadi kolom debit kurang kredit. Jadi ini jadinya 0
kurang 8 juta. Hasilnya minus 8 juta. Contohnya 0 kurang 8 juta. Oke, hasilnya minus 8 juta. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ya, sama dengan if buka kurung sebentar, SN-nya belum dibuat rumus. Dibuat rumus SN-nya dulu ya teman-teman, karena belum ada hasilnya. Rumus SN-nya ya kita VLOOKUP sama dengan VLOOKUP daftar akun, VLOOKUP nama akun, titik koma table array F3, list daftar akun, titik koma. SN-nya kita lihat dia ada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Titik koma 0 tutup kurung. Oke, jadi hutang usaha itu kredit, kas itu debit. Oke, ini seperti biasa, karena ada errornya kita tambahkan if error ya. Error di koma. Oke, nah, baru kita bisa buat rumus saldonya sama dengan if saldo normal sama dengan debit. Kita kalau bukan nominal harus pakai tanda petik ya teman-teman. Jadi jika kolom saldo normal sama dengan debit, maka titik koma debit kurang kredit. Kita klik aja kolom kredit, titik koma kredit kurang debit. Ikuti saja rumusnya teman-teman, nanti dites di rumah. Titik koma sudah, nggak usah, tutup kurung, enter. Oke, contoh ya, 10. Oke, hasilnya kalau dia kredit. Oke, saldo normalnya dibuat juga, formatnya counting, desimalnya nggak pakai. Oke, udah ya, begitu ya teman-teman. Terus kemudian kolom JP itu nanti kalau ada jurnal penyesuaian, nanti akan ada contohnya tadi. Ini observe. Bulan. Oke, bulannya sama dengan teks. Di koma tutup kurung. Oke, ini kan nanti dia otomatis juga, kalau nggak ada dia jadinya Januari ya teman-teman. Supaya nggak ada begini, kita buat if aja. Oke, tambahkan rumus if buka kurung, jika kolom tanggal lebih dari 0,
maka hasilnya rumusnya ini. Jika tidak, maka hasilnya tidak ada. Tutup kurung. Oke. Ini 3 yang keempat. Oke, udah jadi ya teman-teman. Lanjut posisi ini terlihat lagi ya, nyontek dulu ya teman-teman. Posisi, oh iya daftar akun sama dengan VLOOKUP berdasarkan nama akun, tabel arraynya F3, list daftar akun, posisinya itu ada di posisi 1, 2, 3, 4, kolom keempat. Kolom keempat, titik koma 0. Oh sebentar, ada kesalahan nih. Oh iya, salah. Ini list tadi nggak kepencet ya teman-teman. Oke, gini ya rumusnya teman-teman. Oke, kalau dalam perlu diketahui kenapa ini harusnya kan ini yang nama akun ini nih ya B3 biasanya kan, tapi kenapa jadinya nama akun itu karena kita buat dalam table ini disebut table ya teman-teman. Jadi hasilnya menjadi seperti ini. Ini bisa juga kalau bingung kita buat gini ya, B3. Oke, sama aja ya teman-teman ya. Tapi ini karena dalam table, jadi kita harus klik aja ini. Oke, biarkan dia begini ya teman-teman. Seperti biasa, karena ada error ini pakai if error. Oke, kepala akun juga sama ya, sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP value-nya ini titik koma F3 list titik koma, kalau nggak salah dia kolom keempat, titik kurung enter. Oh nggak salah mungkin ya, 1, 2, 3, 4, oh 5. Oh ya, ini tadi yang 4 ya, ini harusnya 5. Oke, aktiva kasih itu aktiva yang tool, karena ada error tambah lagi if error, titik koma tutup kurung 2 kali. Salah, maksudnya ini juga. Oke, udah jadi ya teman-teman. Kita udah bisa buat, kalau udah seperti ini udah bisa menjurnal. Contoh ya, tanggal 1 yang ketiga, nanti kalau kita mau input tanggal yang sama, masih di bawahnya, di bawah barisnya ini kita pencet aja Ctrl D.
kita nggak perlu lagi ketik satu yang ketiga gitu loh. Terus kalau misalnya kalau di Excel, kalau tahun kita misalnya tahun input seperti tanggal komputer, nggak perlu diketik satu yang ketiga 2021, nggak perlu ya teman-teman, hanya satu yang ketiga aja. Oke, jadi ini kalau ada inputan yang sama, bawahnya kita pencet aja Ctrl D ya teman-teman. Terus ini modal Don Michael. Oke, ini kita buat dulu, ini kan nggak rapi ya. Oke, kita buat di sini. Ini kita kena penanaman. Ini juga Ctrl D sama, debitnya 50 juta. Oke, ini creatable. Kita perbesar ya saldonya. Oh sorry, 50 juta. Oke, jadi udah otomatis semuanya teman-teman. Ini juga lanjut 4 yang ketiga, Ctrl D. Nah, nanti agak lama teman, saya copy aja ya teman-teman, data dari sini. Sebelumnya ini kita perbesar dulu tabelnya, table design. Jadi kenapa harus perbesar, resize table dulu ya teman-teman. Ini kan baru sampai di baris ke 21. Pastikan kalau kita mau input lebih dari itu, kita harus perbesar, misalnya sampai 100. Oke. Sampai sini dulu. Kita copy aja supaya cepat ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah menginputnya. Saya percepat aja ya supaya cepat. Sekarang kita buat buku besarnya. Pastikan kursor kita berada dalam table ini. Contohnya di sini aja. Klik insert pivot table. Oke, pertama kita masukkan kolom saldo ini ke value ya. Terus debit, kredit, tanggal, keterangan. Oke, filternya nama akun, mungkin dengan bulannya. Oke, seperti ini. Kita rapikan dulu. Ini hapus saja. Zoom ya teman-teman. Counting. Oke, udah jadi ya teman-teman. Value field setting ini kita hapus. Counting. Oke. Table. Counting. Oke.
Oh, jadi teman-teman kalau kita buat pivot table, kita hanya main di toolsnya pivot table tools analysis sama desainnya ya teman-teman. Nanti kalau ada penambahan jurnal, kita harus klik refresh supaya datanya terupdate. Kita buat desainnya dulu. Reportnya itu saya buat dalam tabular form. Oke, subtotal dihilangkan, do not. Oke, seperti ini. Kemudian kita insert slicer. Ya, kita insert yang nama akun. Oke, seperti ini. Kemudian insert lagi, insert slicer, nomor akun. Oke, nomor akun kita taruh di sini. Di sini aja ya. Oke, contohnya gini, klik kas. Oke, ini buku besar kas. Ini oh ya, nama buku besar. Bulan juga boleh kita insert slicer ya, terserah ya kalian ya teman-teman. Bisa diganti di sini. Ini kan baru bulan Maret, kalau ada bulan Maret bisa juga di sini nanti slicer bulan atau tahun juga nanti bisa juga. Oke, Maret, utang usaha, bukan perlengkapan. Oke, sudah jadi ya teman-teman, buku besar. Oke, seperti itu teman-teman. Lebih mudah kan dalam membuat buku besar. Ini ada blank, jadi kemungkinan keterangannya kosong ya, artinya kosong kalau blank. Jurnal itu tanggal berapa ya, tanggal 15 yang ketiga. Oh iya, kosong. Jadi apa yang kita input di jurnal, kalau ada perubahan atau penambahan di pivotnya nanti akan update ketika kita klik refresh. Nah, ini teman-teman, udah terupdate. Begitu ya teman cara kerjanya pivot table. Ditambah dengan fitur slicer. Ini yang ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Di samping kanan ini pivot table fields-nya ini bergunanya ya untuk kita mengatur tampilan pivot table. Untuk sekarang saya yang saya buat seperti ini, mungkin di rumah bisa dipelajari pivot table itu, bisa dilihat contoh-contoh di YouTube juga bagaimana pivot table. Di sini saya hanya menampilkan desain pivot table menurut saya ya teman-teman.